Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mubaidun Adib, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK UIN Salatiga. Untuk kesempatan ini saya akan membagikan video PPL siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua? Alhamdulillah. Marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian, saya, semuanya masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk menjalankan pertemuan KBM pada pagi hari ini. Terima kasih. Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Namun sebelumnya, marilah untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa. Silahkan Mas Ketua, Mas Burhan untuk memimpin berdoa. Seperti itu. Terima kasih. Dengan doa ini semoga pelajaran yang akan kita tempuh pada pagi hari ini akan menjadi materi yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk kalian. Karena materi pernikahan ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk menyongsong kehidupan kalian setelah lulus dari sekolah. Silakan kerapian untuk diperhatikan dulu. Silakan berdiri semuanya. Baik, terima kasih. Silakan untuk laki-laki yang bajunya belum dimasukkan untuk segera dimasukkan. Cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita tetap bersemangat, berbahagia, dan menjaga kesehatan agar dapat menerima pelajaran dengan sebaik-baiknya. Karena materi ini nanti sangat penting, karena semua nanti akan menikah untuk melanjutkan garis keturunan yang ada di bumi ini. Betul? Ada yang sudah pengen menikah? Revaldo sudah pengen ya? Ya, santai aja do. Nafkahnya dicari dulu. Ya. Baik, sebelumnya akan Bapak absen dulu pada kesempatan pagi hari ini. Ahmad Dilbah, Ahmad Miftahul Huda, Ahmad Ramadhani. Terima kasih semuanya sudah hadir, karena kebetulan hari ini semuanya sehat ya, tidak ada yang absen. Ini nanti Bapak akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Untuk yang pertemuan pertama ini membahas tentang pengertian, terus dalil, dan juga hukum pernikahan. Seperti itu ya. Dari pengertian, dari dalil, dan juga hukum pernikahan. Baik, bisa dimulai ya. Untuk pertemuan pada minggu lalu kita membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan tema pernikahan dalam Islam. Dari tujuan pembelajaran dulu Bapak sampaikan. Tujuan pembelajarannya dengan metode diskusi, siswa mampu menjelaskan hukum pernikahan, pengertian, dan dalil pernikahan dengan benar.
Dengan metode diskusi, siswa dapat menyajikan hukum, dalil, dan pengertian pernikahan dalam Islam. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Baik, untuk selanjutnya kita mulai materinya. Yang pertama, pengertian. Pengertian bisa dilihat di slide. Ya. Pengertian itu ada secara terminologi dan juga ada pengertian secara epistemologi. Pengertian secara terminologi yaitu pengertian secara bahasa, dan pengertian secara epistemologi yaitu pengertian secara istilah. Untuk dalil pernikahan yaitu surat Ar-Rum ayat 21, nanti yang salah satunya yang pertama, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Itu salah satu dari dalil pernikahan. Dari Quran surat Ar-Rum itu dijelaskan bahwa hukum dari pernikahan yang di situ adalah tujuannya yaitu untuk mencapai ketenangan jiwa. Untuk mencapai ketenangan jiwa. Karena jiwa kalian itu manusia diciptakan berpasang-pasang. Selama kalian belum menemukan pasangan kalian, maka belum mencapai ketentraman dalam jiwa. Paham aja? Dan nanti kalau sudah ketemu dengan pasangan itu, maka akan terjadilah ketenangan. Satu lagi dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, an-nikahu sunati faman ragiba an sunati falaysa minni. Menikah adalah sunahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dari hadis, dari pengertian, dari dalil, para ulama telah merangkum hukum-hukum pernikahan, Mas. Nah, ini saya tampilkan untuk hukum pernikahannya. Hukum pernikahan yang pertama yaitu wajib. Amin. Dibaca hukum wajib. Mampu secara fisik, Psikis, dan finansial, dan orang-orang tersebut batin dan bila tidak menikah. menikah itu hukum asal dasarnya itu sunnah, Mas. Sunnah bila dilakukan berarti mendapat pahala, bila ditinggal tidak berdosa. Tapi dalam kondisi tertentu hukum itu akan berubah. Contoh ini ya. Contoh makan jengkol itu boleh enggak, Pak? Boleh. Boleh kan? Tapi ketika kamu makan jengkol itu kok mabuk atau kepalamu pusing terus muntah-muntah, tiap kali makan kok gitu terus, maka hukum itu menjadi haram. Jengkol untukmu adalah paham? Pernikahan itu nanti akan tergantung kondisi seseorang. Yang pertama itu wajib, Mas Karim. Loh, wajib itu nikah kok iso wajib itu gimana toh, Pak? Kan gitu pertanyaannya. Begini, menikah itu wajib apabila itu seseorang mampu secara fisik, psikis, finansial. Dia mampu. Namun ia khawatir terjadi perzinahan bila tidak menikah. Oke, untuk selanjutnya ini dari pengertian hukum dan dalil. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, ini silakan nanti ini tak buka forum diskusi tapi belum kelompok. Ya. Ini nanti silakan kalau ada pertanyaan, silakan nanti kalau temannya bisa untuk menjawab. Silakan Mbak Wulan. Sepertinya mau bertanya. Silakan Mbak Wulan, sepertinya mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana seandainya ada seorang laki-laki Nasrani
Islam hanya karena ingin menikah dengan wanita muslim? Hukumnya laki-lakinya apa hukumnya pernikahannya maksudnya? Hukum pernikahannya. Silakan Mas Denny ditanggapi Mas. Ya semampunya sebisanya, nggak perlu harus bener, ini kan diskusi. Ada seorang laki-laki Nasrani pura-pura masuk Islam dan dia menikahi wanita muslim. Bagaimana hukum pernikahannya? Hukumnya haram. Ya, terima kasih. Pokoknya yang penting jawab aja. Tidak harus ideal yang kalian bayangkan. Cuma nggak harus bener dulu. Bener itu kan proses. Betul. Yang penting apa yang ada di gambaran pikiran kalian diutarakan aja. Mas Dwi, silakan. Gimana pandangan Mas Dwi? Gimana? Makro. Kalau menurut Mas siapa tadi? Mas Denny haram. Mas Dwi makro. Mas Fadli gimana? Mas Fadli juga haram. Yang ditanyakan gini, kita ke permasalahan hukum pernikahannya. Pernikahan itu selain hukum yang melekat pada individu kan ada hukum akadnya. Akad itu kan bisa sah atau tidak, gitu ya. Akad itu kalau tidak memenuhi beberapa kriteria kan akan tidak sah atau bisa sah. Paham? Sampai sini paham? Dan menurut Mbak Risa, pernikahan yang seperti diutarakan oleh Mbak Wulan itu hukumnya sah apa tidak? Sah. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini tadi Mbak Wulan komentar dari teman-temanmu itu ya, banyak sekali komentarnya. Lah ini tadi yang kamu pilih yang mana kira-kira? Yang Berpura-pura ya. Ya tak beri gambaran, secara hukum fikih apa yang dihukumi dalam fikih itu adalah sesuatu yang ada pada kenyataannya. Sampai sini paham? Fikih tidak pernah menghukumi hati seseorang. Sampai sini paham? Fikih tidak bisa menghukumi hati. Yang itu mungkin sampai situ dulu penjelasan dari Bapak. Kalau jawabannya tidak memuaskan, silakan cari literasi yang lain. Dunia pendidikan ini masih terbuka lebar. Internet ada, sembarang ada. Untuk selanjutnya Bapak share LKPD. Soalnya kalian kerjakan langsung. Nanti saya lihat nilainya. Ya. Sebagai evaluasi hari ini. Baik, terima kasih dari LKPD yang Bapak bagikan di Google Form di grup kelas kalian. Bapak sudah dapat melihat hasilnya. Untuk pertemuan kali ini, penangkapan kalian dalam materi ini masih kurang. Nanti kita benahi lagi di siklus kedua dan siklus ketiga. Seperti itu. Untuk pertemuan hari ini masih banyak kekurangan. Nanti untuk pertemuan siklus kedua, ketiga, diskusi kita buat kelompok. Nanti insya Allah akan Bapak bagi kelompoknya sesuai dengan grup kalian. Nanti satu kelompok Bapak kasih 5 sampai 6. Nanti kalau saya jadikan 4 kelompok atau 5 kelompok, nanti Bapak bagi. Tapi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup.
Dan untuk hasilnya nilai kalian masih rata-rata 50. Mungkin bisa diperbaiki untuk siklus selanjutnya ya. Marilah untuk siklus selanjutnya nanti kita akan membahas tentang syarat dan rukun pernikahan. Setelah dalil, pengertian dan hukum-hukum, nanti kita akan membahas tentang syarat dan rukun. Sampai sini cukup ya? Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.